wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Ajahara, NPM 2210349 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip perjanjian internasional pada mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Dalam presentasi prinsip-prinsip perjanjian internasional ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada bentuk-bentuk, yang ketiga ada macam-macam, dan yang keempat ada prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian perjanjian internasional merupakan perjanjian-perjanjian yang diadakan di antara anggota masyarakat bangsa-bangsa, di mana perjanjian tersebut bertujuan mengakibatkan suatu hukum tertentu menjadi berlaku. Perjanjian internasional ini juga merupakan salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka perjanjian internasional ini juga dianggap sebagai salah satu sumber hukum internasional yang termuat di dalam pasal 38 ayat 1 dalam Piagam Mahkamah Internasional. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk perjanjian internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bentuk perjanjian internasional tertulis dan yang kedua yaitu ada bentuk perjanjian internasional tidak tertulis. Yang pertama yaitu bentuk perjanjian internasional tertulis merupakan bentuk perjanjian formal yang biasa digunakan sebagai aturan-aturan dalam hukum internasional karena menjamin kepastian hukumnya dan kejelasan isi dari perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian hukum internasional tidak tertulis ini merupakan perjanjian yang bentuknya tidak formal karena hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja dan pelaksanaannya pun didasari pada kebiasaan hukum. Nah, perjanjian internasional tidak tertulis ini jarang sekali digunakan karena kurangnya menjamin kepastian hukum di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada macam-macam atau istilah perjanjian internasional. Yang pertama yaitu ada traktat. Traktat merupakan perjanjian multilateral antara banyak negara yang substansinya sangat penting bagi para pihak. Yang kedua yaitu ada konvensi. Konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari sebuah pelaksanaan konferensi yang sifatnya sangat penting sehingga negara-negara harus ikut serta dalam perjanjian tersebut karena akan berlakunya suatu kaidah hukum internasional secara luas. Yang ketiga yaitu ada persetujuan. Persetujuan ini merupakan perjanjian yang membahas materi tentang kebudayaan, ilmu pengetahuan yang kedudukannya tuh ada di bawah traktat dan konvensi. Yang keempat yaitu ada protokol, di mana perjanjian protokol ini sifatnya kurang formal dibandingkan traktat dan konvensi. Yang kelima yaitu ada deklarasi. Perjanjian deklarasi ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan umum di mana para pihak pada deklarasi tersebut harus berjanji untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan datang. Yang keenam yaitu ada statuta dan piagam, di mana perjanjian internasional ini diadakan oleh organisasi internasional dan dijadikan sebagai konstitusi atau dasar terbentuknya suatu organisasi internasional tersebut. Yang ketujuh yaitu ada Memory of Understanding, di mana perjanjian internasional ini berupa pengaturan pelaksanaan perjanjian internasional yang kedudukannya lebih tinggi. Yang terakhir yaitu ada Concordat, di mana perjanjian internasional ini digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara lain di bidang keagamaan. Yang keempat yaitu ada prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama yaitu ada prinsip Pacta Sunt Serpenda. Pada prinsip ini, setiap perjanjiannya harus mengikat terhadap pihak-pihak dalam perjanjian tersebut dan harus dilakukan dengan itikad baik. Yang kedua yaitu ada prinsip free consent, di mana setiap pihaknya diberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun. Yang ketiga yaitu ada prinsip good faith, di mana setiap perjanjiannya
semuanya harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Yang keempat yaitu ada prinsip non-retroaktif, di mana dalam prinsip ini konvensinya hanya berlaku terhadap perjanjian yang sudah ditutup sebelum berlakunya konvensi. Yang kelima yaitu ada prinsip pacta tertis nec nocen nec prosan, di mana perjanjian ini hanya berlaku pada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Yang keenam yaitu ada prinsip fundamental sense of circumstances, di mana perjanjian internasionalnya akan batal bila mana ada perubahan yang mendasar apa yang menjadi objek perjanjian tersebut. Yang ketujuh yaitu ada prinsip kepatutan. Prinsip kepatutan dan kewajaran menjadi dasar dari setiap penerapan perjanjian internasional. Yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip jus cogens, di mana dalam prinsip ini perjanjian akan batal bila mana ada norma imperatif yang menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian tersebut. Adapun prinsip-prinsip hukum umum yang termuat dalam Piagam PBB yang harus dipatuhi para pihak dalam menutup dan melaksanakan perjanjian internasional. Yang pertama yaitu ada prinsip persamaan hak, yang kedua yaitu ada prinsip penentuan hasil sendiri, yang ketiga yaitu ada prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan semua negara. Yang keempat yaitu ada prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri. Yang kelima yaitu ada prinsip larangan mengancam atau menggunakan kekerasan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu ada prinsip penghormatan universal dan prinsip penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.